Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, dasar hukum pemeriksaan sidang pidana narkotika di pengadilan negeri dapat ditemukan dalam beberapa peraturan dan pedoman. Pertama yaitu pedoman penuntutan perkara narkotika. Pedomannya terdapat pada nomor 11 tahun 2021, diterbitkan oleh Jaksa Agung untuk mengatasi disparitas dalam fakta hukum yang sama dari tuntutan tindak pidana narkotika. Pedoman ini juga memperbaiki Surat Edaran Jaksa Agung SE 013 AJA 12/2011 tentang pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum. Pedoman ini mengatur tentang barang bukti tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekursor narkotika, serta kualifikasi tersangka. Dalam menghitung jumlah barang bukti narkotika, digunakan standar satuan berat, mobilitas barang bukti narkotika dan atau prekursor narkotika juga diatur, termasuk persyaratan surat izin penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Undang-Undang dan Surat Edaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menjadi dasar hukum utama terkait penanganan perkara narkotika. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 juga relevan terkait penyelesaian perkara di tingkat pertama dan tingkat banding. Tahapan persidangan pidana di pengadilan negeri melibatkan proses seperti pembacaan eksepsi oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, pemeriksaan saksi, dan pembuktian. Dasar-dasar hukum pemeriksaan sidang pidana narkotika di pengadilan negeri meliputi pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, pembacaan eksepsi oleh terdakwa atau penasihat hukumnya jika ada, tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau replik jika eksepsi. Kemudian, tanggapan terdakwa atau penasihat hukumnya atau tanggapan penuntut umum atau disebut dengan duplik. Kemudian, pembacaan putusan sela oleh majelis hakim jika ada eksepsi. Jika eksepsi ditolak, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Kemudian, pemeriksaan saksi-saksi dimulai dari saksi korban hingga saksi meringankan dan saksi ahli. Dilakukan juga pemeriksaan barang bukti dan terdakwa. Selanjutnya, pemeriksaan saksi-saksi dimulai dari pembacaan tuntutan pidana oleh penuntut umum, lalu pembacaan tuntutan pidana oleh penuntut umum, kemudian pembacaan pledoi atau pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, kemudian pembacaan pledoi atau pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya disambung dengan pembacaan replik oleh penuntut umum atau disebut dengan tanggapan atas pledoi. Kemudian pembacaan duplik oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, tanggapan atas replik penuntut umum, pembacaan putusan majelis hakim terhadap terdakwa, lalu selesai. Baiklah, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.